Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kalau begitu aku akan meninggalkan putri kecil denganmu sebentar, dan aku akan segera datang untuk menemaninya. Setelah mengatakan itu, Priscilia pergi. Sesekali, dia berbalik untuk menatapnya. Dia berpikir bahwa David bertindak berbeda malam ini, meskipun Priscilia tidak tahu mengapa David seperti itu. David berdiri di pintu, menatap putri kecil saat dia berbaring di tempat tidur. Ketika dia melihat putri kecil, matanya sangat lembut, seperti kakak laki-laki yang sangat sayang kepada adik perempuannya. Setelah menatap putri kecil sebentar, David melihat ke jendela. Tatapan lembutnya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Terlalu tajam untuk anak seusianya. Putri kecil sedang berbaring di kamar. Putri kecil adalah gadis kecil yang polos dan cantik. Dia juga penyelamat hidupnya. Selama David masih hidup, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Di lantai bawah, kakek Sanjaya sedang mengobrol dengan gembira dengan Priscilia. Dia mengusap kepala Priscilia dan menghela nafas. Priscilia, aku semakin tua dan tua. Aku tidak tahu berapa tahun yang tersisa bersamamu. Priscilia meringkuk di lengan kakeknya dan berkata seperti anak kecil, kakek, kamu pria hebat dengan pola pikir yang baik dan tubuh yang kuat. Aku yakin umurmu panjang. Ha. Tuan tua Sanjaya tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah yang paling bijaksana di keluarga dan tahu bagaimana menghibur kakek. Priscilia berkata, aku tidak menghiburmu. Aku selalu mengatakan yang sebenarnya. Kakek Sanjaya memandang Priscilia dan tiba-tiba berkata, Priscilia, kamu harus datang ke Amerika Serikat bersamaku dan menemaniku untuk jangka waktu tertentu. Jangan melanjutkan karir aktingmu, atau mungkin aku bisa membantu mengubahmu menjadi bintang Hollywood. Kakek, aku suka Jakarta dan aku ingin tinggal di sini. Aku tidak ingin pergi ke tempat lain. Priscilia ingin tinggal di sini selamanya karena Agam ada di sini. Dia harus memikirkan cara untuk memenangkan hati Agam dengan cepat. Dalam beberapa tahun, dia akan menjadi tua. Pada saat itu, dia bahkan mungkin membenci Agam yang lama. Kakek Sanjaya mengerti mengapa Priscilia ingin mengejar karirnya di Jakarta, tetapi karena tidak ada yang menyebutkannya, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kakek Sanjaya menambahkan, Priscilia, apa bagusnya Jakarta? Apa bagusnya Jakarta? Priscilia bahkan tidak perlu memikirkannya. Agam ada di sini, itu sudah cukup baginya untuk ingin tinggal di sini selama sisa hidupnya. Priscilia berkata, kakek, kota Jakarta sama bagusnya dengan tempat lain. Kita memiliki semua jenis pemandangan di sini. Apapun yang dapat kakek temukan di Amerika, kakek dapat menemukannya di sini juga. Mengapa kakek tidak tinggal di kota Jakarta? Selalu melihatmu ketika aku selesai syuting lain kali. Kakek Sanjaya ingin melanjutkan pembicaraan, tetapi asisten yang pergi lebih awal kembali dan berkata dengan suara lembut, Tuan tua, ada beberapa hal yang belum selesai. Saya menunggu instruksi Anda. Mendengar bahwa masalahnya belum selesai, kakek Sanjaya memasang ekspresi campur aduk, tetapi menepisnya dalam sedetik. Priscilia, ini sudah larut. Kamu harus istirahat. Kakek harus pergi dulu. Priscilia menarik tangan kakek Sanjaya. Kakek, kenapa kamu begitu sibuk jam segini? Kemana kakek akan pergi? Kenapa kakek tidak tinggal di sini? Kakek Sanjaya menepuk tangannya dan menghela nafas. Priscilia, kakek sudah tua. Jika kakek tidak melakukan sesuatu sekarang, aku khawatir aku tidak akan punya waktu untuk melakukannya di masa depan. Kakek tidurlah, nak.
Kakek harus pergi dulu. Kunjungan kakek Sanjaya tiba-tiba, dan kepergiannya bahkan lebih tiba-tiba dari itu. Priscilia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadanya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan semuanya, kakeknya sudah pergi. Dua mengantar kakeknya ke gerbang dan membawanya ke mobil. Priscilia tampak enggan saat melihat kakeknya pergi. Kata-kata kakeknya membuatnya merasa sedih tanpa alasan. Kakeknya sudah menyerahkan urusan perusahaan kepada kakaknya. Kakek telah menikmati masa pensiunnya selama bertahun-tahun. Apa yang begitu penting sehingga kakek harus pergi di tengah malam seperti ini? Priscilia mencoba berpikir tetapi tidak bisa memikirkan apapun. Dia kadang-kadang merasa tidak berguna, tidak tahu apa-apa selain akting. Ketika ada sesuatu yang terjadi dengan kakeknya, dia tidak bisa banyak membantu. Ketika Priscilia kembali ke kamar putri kecil, David masih berdiri tegak di depan pintu, sama seperti bagaimana dia meninggalkannya. Dia seperti tidak bergerak sama sekali. Priscilia mulai semakin penasaran dengan remaja laki-laki ini. Dia terus menatapnya. Melihat dia telah kembali, David memandang putri kecil lagi, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Priscilia cemberut bibirnya dan menatap punggung David. Dia berkata dengan tidak puas, kamu masih sangat muda dan kamu sudah bertingkah keren. Apa yang akan terjadi padamu ketika kamu dewasa?" Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Priscilia. Apakah pria itu jatuh cinta pada putri kecil kita? Priscilia kembali ke kamar dan menatap putri kecil yang sedang tidur nyenyak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, putri kecil sangat imut. Tentu saja dia tidak akan jatuh cinta pada orang aneh itu. Priscilia berbaring di sebelah putri kecil dan berkata, "Sayang, aku akan tidur denganmu di sini." "Apa yang orang tuamu lakukan?" Kedua orang jahat itu mungkin sedang bersenang-senang. Tidak seperti bibi kecilmu yang menyedihkan, yang tidak bahkan belum mendapatkan siapapun. Priscilia adalah orang yang suka mengobrol, dan dia bahkan bisa mengobrol dengan putri kecil yang tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Namun, ini semua karena Agam. Jika Agam menerima permintaannya, dia sudah akan sibuk membangun kehidupan bersamanya, daripada memikirkan hal lain. Pada saat yang sama, David, yang baru saja pergi, tidak kembali ke kamarnya. Sebagai gantinya, dia pergi ke atap sendirian dan duduk tepat di atas kamar putri kecil, diam-diam mengamati sekeliling. Tidak ada angin sejuk malam ini, dan panas dari hari itu tidak hilang. Itu membuat malam terasa sangat panas dan pengap. Namun, dibandingkan dengan panasnya malam, orang-orang jahat yang menunggu kesempatan mereka untuk menyerang membuat orang merasa lebih tidak nyaman. Di malam yang gelap gulita, David mengamati sekeliling seperti kucing. Meskipun di luar villa sangat gelap, dia bisa melihat dengan jelas. Selama dia masih ada, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi putri kecil, dan tidak membiarkan orang jahat mencapai tujuan mereka. Malam yang panas ini sangat panjang bagi David. Setelah menunggu lama, fajar akhirnya datang dan semua ancaman telah dihapus. Namun malam yang sama, sangat singkat bagi Randy Sanjaya dan Putri Bramasta. Mereka saling berpelukan dalam pelukan mereka, kulit ke kulit, napas ke napas. Sebelum mereka benar-benar dapat menikmati perasaan ini, malam itu sudah berlalu. Randy berbaring di samping Putri, mengamati wajahnya yang lembut, bulu matanya yang seperti kipas, dan jejak tak terhitung yang ditinggalkannya di tubuhnya. Randy merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia benar-benar ingin bersamanya selamanya. Dia ingin melupakan rahasia yang mempengaruhi Putri. Dia ingin melupakan bahwa Putri telah kehilangan ingatannya. Dia ingin melupakan segalanya, dan hanya saling berpelukan erat dan menjadi tua bersama. Ketika Putri bangun, hari sudah larut pagi. Dia merasa sangat lelah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbalik. Butuh banyak usaha baginya untuk membuka matanya. Dan ketika dia melakukannya,
dia melihat wajah tampan Randy. Dia harus mengakui, Randy memang benar-benar sangat tampan. Meskipun Putri sudah akrab dengan penampilannya, dia masih akan kagum. Putri adalah orang yang bekerja keras tadi malam dan menggunakan lebih banyak energi, tetapi dia tampak bersemangat. Putri bertanya-tanya bagaimana pria ini memiliki begitu banyak energi. "Kamu sudah bangun?" Suara Randy yang dalam dan serak terdengar sangat menarik di pagi hari, membuat jantungnya berdebar kencang. Putri mengangguk. Sebelum dia bahkan bisa mengucapkan sepatah kata pun, Randy naik ke atasnya dan memberinya ciuman yang dalam. Putri secara naluriah mendorongnya, tetapi tubuhnya yang kuat seperti gunung, dan dia tidak bisa mendorongnya sama sekali. Randy menikmati kecantikannya dengan menggairahkan, seperti binatang buas yang lapar galak dan dominan, namun dengan rasa kelembutan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.